Halo guys, balik lagi bersama saya Gimas. Jadi pada video kali ini saya akan mereview salah satu film action India terbaru. Tetapi tenang saja, di sini tidak ada adegan kucu-kucu tahe atau nyanyi-nyanyi. Di sini full 100% adrenalin. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu dengan anaknya, di mana si ibu sedang menceritakan tentang asal-usul Hanuman. Hanuman ini adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu, di mana dahulu Hanuman ini dihukum oleh para dewa karena memakan matahari yang menurut Hanuman itu adalah mangga. Menurut saya itu agak tidak masuk akal ya, emang Hanuman sebesar apa sih? Kok bisa sampai nelan matahari ya kan? Tapi masing-masing lah ya, kan itu kepercayaan mereka. Kalau menurut kalian gimana guys? Di malam harinya ketika si ibu dan si anak sedang asik menonton pertunjukan, tiba-tiba datanglah sekelompok polisi biadab ke dusun mereka, di mana para polisi ini merebut paksa tanah warga di sana tanpa adanya sedikit pun kompensasi. Walaupun warga di sana sudah berusaha melawan, namun sia-sia saja karena yang mereka lawan adalah sekelompok polisi perindapan. Jadi tidak ada pilihan lain selain pasrah melihat rumah-rumah mereka digusur rata dengan tanah. Si ibu pun menyuruh si anak untuk bersembunyi di atap rumah, dan tiba-tiba si pemimpin polisi yang bernama Rana Singh pakai hapun masuk ke rumah si ibu dan berniat untuk melecehkannya. Si ibu pun sempat melawan, yang entah apa yang dipikiran si kepala polisi ini. Dia dengan biadabnya menghajar habis-habisan dan mencekik si ibu hingga tutup usia, dan kejadian itu tepat terjadi di depan mata si anak. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah pertarungan bebas tempat para orang-orang tolol berjudi. Di situ sudah ada seorang pria menggunakan topeng monyet yang memang disewa untuk kalah, karena sejatinya pertarungan bebas ini sudah disetting dan yang kaya tetaplah si bandar, sementara yang taruhan hanya dapat hikmahnya saja. Makanya saya bilang tolol. Nggak tahu kalau yang lain ya. That's what I'm talking about. Dia bernama Bobby, pria di balik topeng monyet itu, dan ternyata pria ini adalah si anak yang di awal film tadi yang sekarang sudah dewasa. Di sini ia sedikit dicurangi oleh bosnya yaitu Tiger karena upahnya hanya dibayar setengah saja. Bayangin, udah mah habis-habisan dihajar, sekarang malah cuma dibayar setengah. I need that money. Shows the name. You like those little monkeys, in the marketplace? Dia bernama Baba Sakti yang mengakui dirinya adalah dewa. Ia adalah dalang di balik penggusuran dusunnya Bobby waktu dulu. Sekarang waktunya Bobby untuk menuntut balas dendam kepada orang-orang biadab itu. Hal ini dibuktikan ketika Bobby berhasil mengambil dompet milik seorang owner restoran bernama Queenie Kapoor, tidak pakai barus, berkat bantuan teman-temannya. Di malam harinya, Bobby pun mengembalikan dompet itu dan mengaku kalau dia menemukannya, sehingga Queenie pun memberikan sebuah imbalan berupa uang. Namun Bobby tidak ingin mengambil imbalan itu, dia hanya ingin diberikan sebuah pekerjaan. Namun karena Bobby tidak membawa CV apalagi lulus sekolah, Queenie pun menolaknya, tetapi karena melihat keteguhan Bobby untuk bekerja, dia pun diterima walaupun sekedar menjadi tukang cuci piring dan pelayan. Di saat sedang bekerja, Bobby dihampiri oleh seorang pria so asik bernama Alfonso yang merupakan salah satu anak buahnya Queenie. Quality control, man. Singkat cerita, ketika pulang kerja, Bobby menyempatkan diri untuk membeli sebuah senjata ilegal berupa pistol kecil, tetapi yang memiliki kekuatan cukup kuat agar dia bisa dengan gampang membawanya. Close is good. Keesokan malamnya Bobby pun kembali bekerja, yang ketika dia disuruh untuk mengantarkan makanan ke bosnya, disitulah Bobby menyadari bahwa Alfonso ini sangat cocok untuk dijadikan seorang informan karena dia merupakan orang dalam, sehingga ketika keluar, Bobby pun memberitahu tentang siapa yang akan menang di pertarungan bebas tempatnya bekerja agar Alfonso dapat memenangkan pertaruhan. Would win the first 2 rounds and go down in the third. Dan benar saja, sesuai apa yang dikatakan oleh Bobby, Alfonso pun mendapatkan cuan banyak dari pertarungan itu.
Singkat cerita, Alfonso pun membawa Bobby ke tempat berkumpulnya para orang-orang kaya. Alfonso memberitahu semua informasi dan nama orang-orang kaya di sana. Bobby pun bertanya, di mana si kepala polisi yang bernama Rana Singh pakai H itu? Alfonso pun memberitahunya bahwa dia sering ada di tempat khusus atau ruangan VIP. Saking dalamnya emosinya dan tak tahan lagi untuk membalaskan dendamnya, Bobby hampir saja merusak rencananya sendiri. Tetapi untungnya dia bisa mengendalikan hal itu, di mana ia tidak sengaja bertemu seekor anjing yang sedang kelaparan. Setiap hari, Bobby belum bisa langsung menjalankan rencananya karena ternyata dia belum terbiasa menggunakan senjata yang sudah ia beli, sehingga setiap hari dia melatih tembakannya sampai akurasinya tepat. Tibalah hari di mana Bobby akan melancarkan aksinya, yang karena pintu masuknya cukup ketat, dia menyuruh anjing kemarin untuk membawakan pistolnya. Tibalah Bobby di ruangan VIP untuk mengantar dan membagikan sebuah serbuk terlarang, yaitu sabun tidak pakai N, sampai ketika dia membagikannya kepada Rana Singh, yang ketika Tuan Rana menghirupnya atau memakainya, tiba-tiba entah apa yang sudah dicampur oleh Bobby, tetapi dia berhasil memancing Rana untuk ke toilet, yang ketika Bobby sudah hampir menembaknya, tiba-tiba karena kalah fisik oleh Rana dan keadaan pun sudah mulai riweh, Bobby pun mencoba kabur ke jendela, tetapi dengan terpaksa Bobby pun harus lewat pintu depan, di mana ia berhasil melewati beberapa anak buah Rana, yang ketika sesampainya di parkiran, dia membobol sebuah bajai racing yang entah kenapa bukan mobil saja. Dia sempat mengajak Alfonso, sehingga terjadilah kejar-kejaran antara Bobby dan para sekelompok polisi perindapan. Sialnya di tengah pelarian, ada seorang bocil tolol yang berhenti di tengah jalan yang membuat mereka terjatuh. Alfonso yang melihat Bobby pingsan pun tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa meninggalkannya begitu saja. Ketika sadar, Bobby sudah dalam keadaan diborgol, tetapi Bobby masih kekeh untuk melarikan diri dan dia pun tidak sengaja berlari ke tempat prostitusi versi perindapan, yang sialnya di situ sudah ada penjaganya yang marah karena Bobby memancing polisi ke tempatnya, sehingga tidak ada pilihan lain selain melawannya. Setelah selesai melawan si penjaga, Bobby kembali melanjutkan pelarian. Namun sialnya, Bobby berhasil terkena tembakan yang membuat dirinya terjatuh. Apakah Bobby masih hidup? Taruhan yuk, kau 50, aku 50. Astagfirullahaladzim, gak boleh. Ya, Bobby berhasil diselamatkan oleh seorang penjaga kuil bernama Alpa yang menyarankannya untuk tetap istirahat. The police are looking for you all over town. Beralih kepada Rana yang pada saat itu melaporkan bahwa Bobby berhasil kabur kepada Baba Sakti. Dia tahu betul bahwa Bobby bakalan menjadi sebuah bencana baginya, sehingga dia menyuruh Rana Singh untuk mengincarinya. Dan sementara itu, Alfonso terlihat ketakutan melihat berita di TV bahwa dia juga sudah menjadi buronan. Keesokannya dengan semangat balas dendam yang membara, Bobby setiap hari melatih skill bertarungnya, melatih otot-ototnya. Semangat pun bertambah ketika orang-orang di sekitarnya mendukungnya juga. The working man. Di malam harinya, Bobby diam-diam mengambil uang sumbangan kuil untuk dijadikan taruhan saat dirinya bertanding. Pada kali ini dia tidak akan mengalah, justru dia akan menumbangkan lawannya agar dia mendapatkan uang taruhan yang banyak.
Tiger pun menjadi marah akibat hal itu sehingga dia memanggil satu jagoannya lagi yang memiliki postur tubuh yang besar untuk melawan Bobby. Namun karena semangat balas dendam yang membara, Bobby dengan mudahnya mengalahkan si pria besar itu sehingga dia mendapatkan banyak uang taruhan dan dia juga memberikan uang itu ke kuil. Tepat di hari perayaan Deepavali, pada saat itu Baba Sakti pun sedang menuju restoran Queenie Kapoor dan bisa kita lihat banyak sekali penggemar atau pemujanya Baba Sakti tanpa mereka ketahui sifat busuknya. Di saat acara sedang berlangsung, disitulah Bobby atau The Monkey Man datang untuk membalaskan dendamnya. Layaknya John Wick versi perindapan, ia dengan sedikit demi sedikit menghabisi para penjaga di sana. Setelah selesai dengan para penjaga di dapur, Bobby pun membuat sedikit ledakan dengan gas yang ditaruh di atas kompor, yang kemudian dia pun naik ke atas dan menghabisi 2 penjaga lagi. Tepat di saat gasnya meledak, yang membuat para orang-orang di sana terkejut, dan disinilah Bobby harus melawan banyak sekali para kroco-kroconya Baba Sakti. Setelah menghabisi setengah kelompok kroco, datang satu kelompok kroco yang lumayan banyak. Bobby terlihat ragu untuk melawan mereka karena memang jumlahnya kebanyakan. Tetapi di tengah-tengah itu datanglah bantuan yang ternyata adalah kelompok si penjaga kuil, yaitu Alpha. Saat Bobby akan naik menuju keberadaan Rana Singh, tiba-tiba datanglah Queenie Kapoor dengan pistolnya yang sedikit membuat Bobby ketar-ketir. Yang ketika Bobby sudah dibuat terpojok, tiba-tiba berkat bantuannya, Bobby pun langsung melanjutkan ke atas untuk mencari Rana dan sampailah dia di sebuah ruangan dan tiba-tiba eta si tolol, nggak pakai ancang-ancang anjing. Untungnya Bobby tidak pingsan dan inilah saatnya Bobby membalaskan dendam ibunya. Dan ya, fisik Bobby sudah jauh lebih kuat dibandingkan si Rana Singh. Dan mungkin inilah momen paling berharga buat Bobby ketika dia dapat menghabisi si Rana dengan tangan kosongnya sendiri. Kini tinggal satu orang lagi, yaitu Baba Sakti yang sedang berada di ruangan VIP. Entah apa yang ada di pikiran Bobby, dia malah mendengarkan bacotan tidak berfaedah Baba Sakti. Sehingga ketika Baba Sakti sudah berhasil mendekat, tiba-tiba My chariot is here. Namun kalau kalian mengira ini adalah ending yang membagongkan, Anda salah, karena Bobby berhasil membalikkan keadaan dan berhasil membalaskan dendamnya. Dan film pun sudah berakhir. Menurut saya film ini jauh lebih baik dan lebih beda ya dari film perindapan-perindapan sebelumnya yang kayak peluru slow-mo lah. Wah itu apa sih itu? Nggak jelas banget dan film ini gila kayak setara kayak film John Wick loh. Tapi entahlah, bagaimana kalau menurut kalian guys? Bagus apa enggak film ini? Nah, saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya.